kami dari kelompok 4 beranggotakan saya sendiri, Niki Mugimnati dari NIM 20 dan teman-teman saya Akramah Fisa dari NIM 24. Saya Ermina Fisa dari NIM 11. Dan saya Amelia Fitri Alaida Yahya dari NIM 29. Kami di sini akan memaparkan sekaligus mensimulasikan apa sih difraksi cahaya itu. Selamat menyaksikan. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai difraksi cahaya. Definisi cahaya sendiri merupakan suatu bentuk energi yang dapat dilihat oleh mata manusia. Cahaya juga termasuk dalam gelombang elektromagnetik dan bergerak sangat cepat, yaitu dengan kecepatan sekitar 300.000 km per detik di ruang hampa. Pengertian difraksi cahaya sendiri merupakan peristiwa pembelokan atau penyebaran gelombang cahaya ketika cahaya melewati celah sempit atau menyentuh tepi suatu penghalang. Nah, adapun untuk ciri-ciri difraksi cahaya itu ada 6. Yang pertama, terjadi saat cahaya melewati celah sempit atau tepi penghalang. Yang kedua, menimbulkan pola interferensi terang dan gelap. Yang ketiga, semakin sempit celah, semakin lebar pola difraksi. Kemudian yang keempat, hanya terlihat jelas jika ukuran celah sebanding dengan panjang gelombang cahaya. Yang kelima, membuktikan bahwa cahaya memiliki sifat gelombang. Dan yang terakhir, pola difraksi dapat digunakan untuk menganalisis cahaya atau struktur celah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peristiwa difraksi cahaya, yaitu ada 3. Cahaya melewati celah sempit, cahaya matahari nanti oleh partikel debu atau air, tetesan air, dan yang ketiga nanti warna pelangi pada CD dan DVD. Nah, yang pertama itu cahaya melewati celah yang sempit. Itu peristiwa nanti ketika gelombang cahaya itu diarahkan melalui suatu bukaan atau celah yang nanti ukurannya itu sebanding atau lebih kecil dari panjang gelombang cahaya tersebut. Nah, nanti itu sehingga cahaya itu tidak hanya lewat lurus tetapi juga menyebar ke berbagai arah di belakang celah tersebut. Nah, yang kedua itu ada peristiwa difraksi cahaya matahari nanti oleh partikel debu atau tetesan air. Nah, itu peristiwa nanti pembelokan atau penyebaran cahaya matahari itu saat cahaya tersebut itu mengenai partikel-partikel kecil di atmosfer seperti debu, kabut, dan tetesan air. Selanjutnya yaitu peristiwa yang ketiga, pada warna pelangi pada tepi CD atau DVD. Warna pelangi yang tampak pada permukaan CD atau DVD merupakan hasil dari difraksi dan interferensi cahaya putih oleh alur-alur mikroskopis atau bentuk spiral yang terdapat di permukaan cekram. Berikutnya, kami akan menampilkan sebuah simulasi tentang difraksi cahaya pada sebuah aplikasi patch simulation. Kita akan mensimulasikan menggunakan aplikasi patch simulation. Yang pertama, kita masuk ke webnya yaitu patch simulation. Selanjutnya, setelah masuk, kita masuk ke opsi simulation dan pilih physics atau fisika. Nah, selanjutnya kita cari wave interference. Nah, seperti ini ya. Lalu kita apply ini. Nah, karena kita ingin melakukan simulasi yaitu difraksi cahaya, kita pilih opsi diffraction. Nah, kita kan akan melakukan 4 kali percobaan dengan diameter tetap yaitu 0,20. Kita dapat settingnya di sini. Kita ubah menjadi 0,20. Nah, berikutnya simulasi yang pertama kita menggunakan panjang gelombang yaitu 380. Kita set di sini. Lalu kita nyalakan di sini.
akan terlihat jarak antar cakram ini semakin rapat. Yang kedua, kita akan menggunakan panjang gelombang 482. Kita ubah lagi. Di sini akan terlihat jarak antar cakram itu semakin menjauh. Dan yang ketiga, kita akan menggunakan panjang 600. Kita ubah lagi menjadi 600. Nah, jarak antar cakram akan semakin terlihat. Dan yang terakhir, kita akan menggunakan panjang 780. Nah, di sini sangat terlihat bahwa jarak antar cakram itu semakin menjauh dari satu dengan yang lainnya. Dengan kita melakukan percobaan tadi 4 kali dengan kita mengubah panjang gelombang ini, itu dapat disimpulkan bahwa panjang gelombang ini itu berbanding lurus dengan pola difraksi ini. Nah, nanti di mana semakin panjang gelombang ini semakin besar, maka semakin besar pula simpangan ini atau jaraknya yang terjadi pada pola difraksi terang. Nah, sebaliknya, jika nanti semakin kecil panjang gelombang, maka semakin kecil juga pola simpangan atau jaraknya pola terang difraksi yang terbentuk ini di sini. Nah, tadi kan sudah dapat dilihat ya bahwa semakin kecil panjang gelombang ini, itu semakin kecil juga jaraknya antar pola gelap terang juga ini tuh. Jadi jarak ini itu semakin renggang gitu. Selanjutnya kita melakukan percobaan yang kedua. Kalau tadi yang pertama kita mengubah panjang ini aja. Kalau yang kedua kita mengubah diameter ini dari 0,20 sampai 0,40 gitu. Kalau tadi pada percobaan pertama itu kita itu mengubah panjangnya dengan diameter tetap itu 0,2. Nah, sekarang bergantian. Kita panjangnya ini tetap pada 530 meter. Kalau diameternya kita ubah. Kemudian percobaan yang kedua kita mengatur diameter. Yang pertama itu 0,05. Nah, ini sangat besar banget jaraknya. Yang kedua kita mengatur diameter pada 0,15. Ini semakin mengecil dan ini diameternya semakin besar. Yang ketiga kita pada diameter 0,28. Ini semakin rapat sangat, tapi diameternya semakin besar. Yang terakhir kita pada percobaan ini menggunakan diameter 0,40. Wow, sangat rapat sekali teman-teman, tapi ini tetap besar. Dengan percobaan ini dapat disimpulkan bahwa diameter ini itu berbanding terbalik dengan pola terang difraksi. Jadi semakin besar lebar celah, itu semakin kecil simpangan atau jarak yang terjadi pada pola terang difraksi yang terbentuk. Kemudian sebaliknya, semakin kecil lebar celah, maka semakin besar jarak pola terang difraksi yang terbentuk. Nah, jadi semakin besar lebar celah itu, semakin kecil simpangan atau jarak yang terjadi pada pola terang difraksi yang terbentuk. Kemudian sebaliknya, semakin kecil lebar celah, maka semakin besar jarak pola terang difraksi yang terbentuk. Nah, itu dapat dilihat semakin kecil
semakin kecil diameternya, maka pola terangnya itu semakin besar dan jaraknya semakin jauh. Jadi kesimpulan dari dua simulasi tersebut yaitu panjang gelombang berpengaruh terhadap pola difraksi, di mana panjang gelombang berbanding lurus dengan pola difraksi yang terbentuk, yaitu semakin besar panjang gelombangnya, maka semakin besar simpangan atau jarak yang terjadi pada pola terang difraksi. Diameter berbanding terbalik dengan pola difraksi atau pola gelap terang yang terbentuk, di mana semakin besar lebar celah atau diameter, maka semakin kecil simpangan yang terjadi pada pola terang difraksi yang terbentuk. Sebaliknya, semakin kecil lebar celah atau diameter, maka semakin besar juga jarak antara terang dan gelap yang terbentuk.